salafiyah, ampun salafiyah bagi lagi. Ada yang semi, yang campuran, ada yang full modern. Di analisis, lah peta sampai ketemu, oh itu di antara ini gitu loh. Setting namanya. Settingnya sampai petani jelas loh, posisi sing totality jelas, baik secara impulan saya sebut hankam, ideologi, politik, sosial, ekonomi dan lainnya lah. Oke, clear ya? Setting, terkait setting clear. Jadi apa yang mau ditulis nanti? Tapi itu apa? Subjek dan informasionality. Oke, perhatikan, harus semua punya catatan ini. Subjek dan informan, panduan kita, panduan kita itu namanya masih subjek dan informan, dan bukan atau ya, ingat. Lah itu ada kesepakatan internal, sebetulnya penelitian kualitatif jangan sebut subjek, ini secara internasional. Itu yang masuk dalam partisipan. Yang perlu kita pahami bahwa yang dimaksud subjek sini adalah partisipan, clear ya? Yang perlu kita pahami. Partisipan itu apa Pak? Ya subjek itu. Subjek itu apa Pak? Orang yang punya tupoksi, tugas pokok, fungsi dalam aktivitas yang sampean teliti, dalam kegiatan yang sampean teliti. Nah penghayat ya berarti ya orang penghayat itu jangan orang Islam. Kalau orang Islam tahu banyak, dia bukan partisipan, dia bukan subjek. Tapi apa Pak? Informan. Bisa diterima? Kalau sumber informasi yang berasal dari orang yang bukan atau tidak memiliki tugas dan fungsi dalam aktivitas yang diteliti, itu informal. Kalau memiliki tugas fungsi berarti itu partisipan. Ingat. Lapan nek wis awake dhewe wis mudeng partisipan itu awake jelas sapa to sing partisipanku jelas ora. Aja nyebut kualifikasi partisipan tetapi gak punya tupoksi. Bisa diterima ya? Kepala desa, bagaimana si siapa Fitri, kepala desa. Lah dia penghayat bukan? Kan gitu toh? Karena tidak bisa disamakan dengan kepala sekolah, kan gitu toh? Kalau kepala sekolah tupoksi ya sekolahnya, manajemennya toh. Tapi kalau kepala desa belum tentu penghayat. Ya jangan partisipan gitu loh. Informan. Informan bisa karena dia mengelola tiap harinya toh. Bisa diterima? Salah. Oke, bisa dicatat benang merahnya. Nanti hati-hati. Kalau partisipan itu ojo ngomong sampel, ojo ngomong purposive sampling, ojo ngomong istilah-istilah di kuantitatif, ojo mau dikejar. Yang sampai ngomongnya kualifikasi partisipannya adalah orang yang memiliki ini. Baru siapa yang memiliki itu? Ketua adat, penghayat, pemane, ketua ini gitu. Jadi kualifikasinya dulu baru statusnya. Bisa diterima? Kualifikasi yang tahu, kualifikasi partisipannya itu gimana? Baru statusnya. Pemane, orang yang mengetahui tentang manajemen tarbiyah. Oke, kualifikasi ini yang tahu siapa kemudian? Kepala sekolah, ya enggak? Yayasan, kan itu toh? Guru. Kewakasek kurikulum, itu baru sebutkan statusnya. Bisa diterima? Status itu memiliki kualifikasi yang sampean arti ini. Aja ngomong purposive sampling, aja ngomong apa masih ada orang yang ngomong begitu tapi saya tak ajani aja ngono snowballing. Snowballing itu kalau mau nih teko iki melebar ke sana, aku melebar ke sana, itu untuk penelitian yang grounded gitu loh. Sampai harus jelas kualifikasi nih. Wis awal ini jelas kualifikasi saya itu ini pokoknya jelas. Ini
snowballing itu jelas aplikasinya, dan itu untuk penelitian yang basic research atau grounded research. Grounded atau basic research adalah penelitian untuk mendapatkan teori, membuat teori baru. Bahwanya peneliti profesional biasanya, peneliti ketika jeruk tanpa proposal apa-apa, langsung ke daerah itu ngobrol. Ketemu yang ini Pak, oh iya mana orangnya? Temu ini Pak, kualifikasi ambil. Oh boleh. Nah itu baru snowballing namanya. Wong sing urung jelas apa iki snowballing. Cara-cara. Tapi wong pinter. Wis profesional penelitiane gitu loh. Arep ngopo? Aja ngantek wong ora tau meneliti snowballing. Arep ngopo kowe? Bahkan snowballing itu tanpa proposal loh dipakai. Karena untuk grounded research atau basic research tanpa proposal. Peneliti profesional itu tanpa proposal sih. Tapi sudah di sini itu lengkap sekali di otaknya itu. Tekojruk nonton fenomena udah sensitif, dia punya radar untuk baca fenomena. Apa yang ingin saya sampaikan bahwa ojo nganggo istilah-istilah kuantitatif. Stratified random sampling, purposive random sampling. Kok sampel saya ada sekian, apa ya hitungannya sampel si jera apa kok? Namanya partisipan, aja nganggo sampel gitu loh. Partisipan ada 15 ini dengan kualifikasi begitu aja. Orang urusan Jumat tuh, kualitas orang urusan Jumat. Wong siji apa-apa kalau kualifikasinya sudah memenuhi. Menurut Boleh tanya Prof? boleh. Di kami, di saya itu kan penghayat itu ada 3 yang kemudian ter-SK-kan di Kesbang. Itu menjadi pembatasan masalah saya. Ada 200 sekian anggota penghayat yang kemudian terbagi menjadi 2. 3 atau 2? Maksudnya terbagi, saya membaginya sendiri dalam artian bahwa 1 itu murni KTP sudah penghayat, tetapi dan dia melakukan ritual-ritual penghayat. Yang kedua masih beragama lain tetapi dia melakukan ritual penghayat. Saya kategorikan 2 itu tadi Prof. Lalu kemudian dari 200 anggota ini kan ada beberapa lah, saya belum menghitung, ada beberapa yang kemudian anaknya sekolah kan begitu. Nah, bagaimana kemudian saya mengambil, kalau istilahnya tadi sampel tadi ya Prof, kan nggak harus dihitung dengan sampel kan? Partisipan aja sampel kita. Iya, dari maksudnya siapa itu. partisipan. Karena pemikiran saya di awal juga begitu, dari 200 itu saya cari kira-kira siapa yang kemudian akan bisa menjadi partisipan yang kemudian ingin saya wawancarai kan gitu Prof. Ada berapa karakter? Sampai tadi kualifikasi administrasi ber-KTP penghayat dan ber-KTP non penghayat, gitu ya. Ya. Nah, yang ber-KTP penghayat melaksanakan penghayat enggak dan tidak aktif di pelaksanaan enggak. Yang tidak ber-KTP melaksanakan tidak melaksanakan atau aktif, berarti ada 4. Akan dibawa ke sana. Bisa diterima? Administrasi enak yang melakukan enak enggak. Semak administrasi juga enak yang melakukan enak enggak. Administrasi enggak mempengaruhi itu. Iya. Bisa diterima ya. Berarti minimal ada 4 partisipan. Clear ya? Umpamanya 4 partisipan itu clear. Oke. 4 partisipan itu ada kualifikasi lagi Pak. Bisa aja peneliti yang tahu kualifikasi partisipan, umpamane usia, umpamane apalagi jenis kelamin, umpamane tergantung settingnya sana. Jadi peneliti yang tahu persis untuk kategorisasinya, kemudian di setiap kategorisasi diwakili 1 partisipan karena beda kualifikasi, clear ya. Jadi nanti harus ada pemetaan kategorisasinya. Lah kemudian Pak, punya saya nggak ada kategorian Pak. Gimana partisipannya? Ya sudah, umpamanya tempat
Bisa saja tempat yang kualifikasi tempatnya di sini atau daerah sosiologis yang beda tadi diwakili ini. Oh, daerah yang sensitif politik diwakili ini atau partai diwakili. Hanya kualifikasi itu didata, kemudian nanti setiap satu kualifikasi minimal diwakili satu partisipan. Kan gitu kan? Jadi datanya nanti secara agregat akan membentuk satu kesatuan yang lengkap. Status demografisnya yang dia. Status demografis ini minimal gini. Status demografis paham ya? Kayak nek pas sensus penduduk kan. Jenis kelamin, usia, pendidikan, sampai itu kerjaan, karena itu kan menunjukkan interaksi dengan siapa dia itu kan itu, menunjukkan membershipnya, keanggotaan komunitas, gitu. Bukan sekedar ijazah atau agama di KTP, bukan, tetapi itu adalah menunjukkan membership komunitasnya, menunjukkan kualifikasi interaksinya dengan siapa saja, tingkat apa saja gitu. Ada pertanyaan lain? Kudu jelas sih, nek jelas kowe ora iso mlaku. Sebelum ke 15 kan tadi jenis penelitian atau pendekatan, yang kedua setting, yang ketiga partisipan. Partisipannya jelas dulu, baru nanti nek wis jelas dikai alate. Aja ngene alat pada partisipan yang enggak jelas. Mana partisipannya jelas dulu. Alat itu alat pengumpul data itu ya maksudnya. Aja ngei pisau kepada orang yang enggak jelas. Yang itu. Semua bisa membayangkan partisipannya adalah orang yang memiliki tugas dan fungsi dalam aktivitas yang sampean teliti. Clear ya? Sudah bisa membayangkan siapa saja? Kualifikasinya apa saja sudah? Oh iki nanti tinggal mau berjalan. Clear? Sabar? Clear? Iya, Bro. Aja kesabaran nek iki kita harus ngumpul-ngumpul. Sabar. Tinggal 2 minggu. Kalau amas. Partisipan di masing-masing rumusan masalah itu bisa jadi Bisa beda tergantung aktivitas yang diteliti. Ketika aktivitasnya beda, berarti partisipannya beda. Clear ya? Bisa diterima? Tanya Prof. Kan kalau kan ada apa Sampai kurikulum ya, ya? Nggih. Kurikulum Amslati integratif ya. Itu ada 4 tahapan. Mulai yang Bu A, kemudian Amslati, kemudian kitab, kemudian Al-Qur'an. Nah, berarti ini ada 4 partisipan. Gitu Prof ya. Saja berdasarkan levelnya, partisipan itu level ya. Oke, level. Berdasarkan grade-nya. Ketika setiap grade dibuat oleh orang yang beda, bisa beda. Tetapi ketika setiap grade dibuat oleh wakasek, wakil sekretaris kurikulum, pakur, wakil kepala sekolah kurikulum, wakakur ya wakakur aja boleh. Ketika dia garap apa? Ketika dia bagi, Pak ini ada tim sendiri untuk tingkat ini tim sendiri, tapi dia juga mengontrol, berarti dia sama tim itu juga diwakili. Bisa diterima ya? Timnya ya jadi partisipan, dia sendiri jadi partisipan. Maka Dua-duanya bisa. Bisa. Karena kualifikasinya beda kan? Maka aku sebagai apa-apa, nanti tim menelusur teknik yang gini-gini kan. Oh, lebih mendalam tim gitu ya. Bisa aja. Karena yang makro itu kan terkait nilai. Iya. Nilai-nilai lainnya. Lah timnya terkait teknis mengijawantakan nilai, operasionalisasi nilai, kan gitu. Materi ini opo, metode ini piye, kan gitu toh. Terus gini Prof. Tadi kan masalah niku yang saya sampaikan tentang ustadznya gitu. Kemudian saya tanya tentang partisipannya,
tentang anaknya boleh juga atau yang diajar. Jadi oke. nggak cuma ustadznya tapi anaknya Yes. juga yang diajar. Bisa juga. Pak, kapan Atau niku peserta sebagai informan. didik bisa jadi partisipan gitu ya? Atau informan. Peserta didik. Atau informan, Iya. atau bahkan kapan orang tua bisa jadi informan atau partisipan, Nah, itu oke. gitu kan? Iya. Kapan boleh sampai apa? Kepala dinas menjadi informan dan partisipan, nah, gitu kan? iya. Ya enggak? Iya, iya. Tergantung rumusan masalahnya umpamanya bagaimana respon siswa terhadap metode yang dipakai oleh ustadznya, berarti partisipannya respon. Respon. Ya karena sumber datanya kan dari siswa. Bagaimana respon siswa, yang punya responnya siswa. Berarti siswa sebagai partisipan. Yes, sebagai partisipan. Pak, saya nggak ada rumusan masalah tentang bagaimana respon siswa, tapi saya meneliti gurunya. Oke, bisa jadi siswa jadi partisipan untuk keabsahan. Apakah gurunya begini? Tanya siswa, oh iya begitu. Bisa aja untuk keabsahan karena dia sebagai objek yang menerima itu. Bisa aja. Oke, pokoknya tergantung si peneliti memposisikan itu gimana untuk mendapatkan data yang komprehensif. Komprehensif artinya dari setiap sudut ada, sehingga itu lengkap. Pokoknya lihat gajah itu dari atas, bawah, kanan, kiri dan ada. Jadi lengkap sosok profiling gajah. Oke. Tadi berarti bagaimana respon itu yang partisipan niku muridnya, berarti ustadznya itu sebagai informan gitu. Misal kan kita tanya tentang respon anak gitu ya. Jadi begini, informan sama partisipan itu bukan sparring partner ya. Karena tinju perlu lawan terus. Sparring partner bukan iya. itu. Oh, gitu. Yang partisipan aja boleh gitu loh. Oh, gitu. Karena sudah lengkap datanya, partisipan aja boleh gitu loh. Tapi kalau ada orang yang tahu persis tentang itu, tetapi bukan pelaku, berarti boleh ada partisipan gitu loh. Boleh ada informan. Iya. Bisa diterima ya? Oke. Bisa diterima? Oke. Nah, yang lain, Bang? Ya. Gini Prof ya. Objek penelitian saya itu kan lebih ke pendidikan berbasis organisasi, yang dalam hal ini organisasi Persis gitu. Persis itu bergerak di 4 ranah: pendidikan, dakwah, sosial, dan ekonomi gitu. Nah, yang saya perhatikan Yang tarbiyah, dakwah, sosial. pendidikan, dakwah, sosial, dan ekonomi. Nah, yang saya perhatikan itu kan ketiga atau keempat ranah ini seolah-olah tidak ada keterkaitan gitu. Jadi mereka berjalan sendiri-sendiri. Yang ingin saya teliti itu bagaimana gitu penyelenggaraan pendidikan di Jamiah Persis itu menjadi strategi sinergis untuk meningkatkan atau untuk akselerasi kegiatan dakwah, sosial, dan ekonomi gitu. Nah, yang saya tanyakan itu karena memang keempat ranah tadi ada ketua bidang garapannya masing-masing gitu, ada ketua bidang garapan pendidikan, dakwah, sosial, dan ekonomi gitu. Apakah mereka yang 4 ini masuk partisipan atau informan? Kemudian bagaimana keberadaan para kepala sekolah? Kemudian bagaimana nanti mengkolerasikan dengan bidang garapan yang lain yang ada di Jamiah itu. Lalu yang kedua, apakah memang saya harus langsung ke pimpinan pusat, kemudian pimpinan wilayah, daerah, dan pimpinan cabang, atau kita batasi saja dari pimpinan daerah gitu. Gimana Pak? Oke, pertama Pak, itu ada 4 nih. Iya. Dan saya ambil yang pendidikan nih.
apakah pendidikan ini berpengaruh terhadap bidang lain? Iya. Sinergis. Betul. Apakah ini juga sinergis ini? Iya. Apakah ini sinergis ini? Atau ini hanya sinergis ke sini searah? Atau dua arah? Kalau dua arah berarti ini juga partisipan dalam mendukung pendidikan. Ini juga ada harus diwakili partisipan dalam mendukung dakwah. Dua arah. Nah, dua arah berarti dua-duanya jadi partisipan. Oh. Karena tupoksinya. Gitu. Sinergi kan muncul ya. Iya. Berarti ada partisipan dari sini, partisipan dari sini, partisipan dari sini, partisipan dari sini. Iya. Kemudian di TKI Pak Sucian, sampai itu meneliti pendidikan ngapain? Meneliti tarbiyah ngapain? Ada orang dakwah, kan gitu toh? Kok jadi partisipan? Memang dia tahu tentang pendidikan. Iya. Kan tanya gitu ya, Pak, karena sinergitas. Bisa aja ingin melihat dampak pendidikan terhadap dakwah, umpamanya gitu ya. Iya. Berarti tentang dakwah kan berarti orang dakwah yang tahu. Orang pendidikan nggak tahu dakwah terhadap pendidikannya. Ya. Untuk dakwah ya. Iya. Bisa diterima maksudnya. Iya. Saya ingin mempengaruhi si siapa? Rizky. Rizky. Oke? Iya. Yang tahu pengaruh tidak kan Rizky, aku nggak ngerti. Jadi dia jadi sumber data, partisipan sumber data, gitu loh. Partisipan karena dia yang terdampak, gitu. Tapi saya yang mendampaki, gitu loh, partisipan untuk pertanyaan itu. Nanti kalau ditanya pengunci atau dalam menulis begitu. Siap. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa tadi? Baik. Apakah harus dari pimpinan pusat? Oke, ya. Atau ada pembatasan? Tergantung, Bang. Kalau nanti sampean pengen mendeskripsikan terkait tupoksi pimpinan pusat, kan pimpinan pusat ada job description-nya itu. Ada. Nah, sampean ingin bertanya tentang job description-nya itu enggak? Nek tanya itu berarti masuk ini partisipan. Oh. Karena job desk-nya ada toh? Kepala juga ada, kepala sekolah juga ada job desk toh? Nah, bertanya tentang salah satu tugas kerjanya berarti jadi partisipan. Boleh ya? Klik. Kosnya nambah. Kosnya jadi nambah. Biasa. Tapi kalau dengan pendekatan berteman satu cangkir kopi selesai. Asal diracik dengan baik, dia tahu rasa diistimewakan itu melebihi dari kos yang lain. Kopi itu langsung. Tapi gini Prof, problemnya itu agak sedikit jahil mungkin Ketua Bidang Garapan Tarbiyah Pimpinan Pusatnya. Beberapa kali saya WA, gitu. Saya minta agenda pertemuan dengan beliau, gak pernah direspon gitu. Sudah didatangi aja. Datang bawa Itu yang kopi kita selesai itu. Jual kopi Gitu ya, siap. Bawa kopi tapi jangan kopi yang warung ada. Belum tahu saya dia Kopi jangan di warung, bawa kopi jangan di warung atau di toko ada, itu baru siap. Dia nggak bisa beli di. Kalau ada pun di rahasia mereka ketemu. Kalau dari mana? Iya. siapa? Itu seni. Jadi penelitian kualitatif itu kadang murah ketika dia tahu seni dalam mendekati orang. Tetapi kalau belum akrab terus ini tanya, nanti bukan data yang alamiah, data yang valid, istilah kuantitatif. Tapi nek kualitatif nanti jangan bicara validitas data, reliabilitas data, itu bukan milik kualitatif. Nanti sampai giring yang kuantitatif jatuh nanti. Pokoknya istilah kuantitatif jangan dipakai. Kalian ya, validitas, reliabilitas jangan. Kualitatif punya istilah sendiri yaitu keabsahan data. Trustworthiness bahasa Inggris. Jadi istilah-istilah ini jangan nyebrang kemana-mana. Kalian ya, kilogram aja nganggo meter. Nah, kuantitatif itu kilogram, awake dhewe meter. Liter. Liter. Liter awake dhewe pakai meter. Nah, repot tuh. Nganggo sentimeter sampean nganggo 3 liter lah, bahaya itu. Sampai giring yang liter lah.
Clear, urutannya dulu. Setelah partisipan clear, sampean kudu ngerti partisipanku sapa. Intinya hari ini gitu. Oke? Kalau Bro, di penelitian saya kan sudah jelas sih santri ya, karena kita kuning dalam pesantren. Jadi kan partisipannya kan santri, guru, terus kiai. Kiai boleh. Itu kan 3 tempat loh. Tiga tempat. Kalau di bab 3 itu kan waktu dan lokasi itu ya harus ditampilkan. Berarti kan hasilnya nanti kan di bab 4 kan Bro? Hasil dari penelitian itu. Berarti paling tidak kalau saya karena tempatnya itu berbeda-beda, itu berarti mulai minggu depan harus sudah kejar bulan ke tempat itu ya. Kalau proposal itu kan baru proposal nih, tapi sampean tahu informasi tentang informasi awal tentang 3 hal itu juga Pak ada ngobrol dengan orang sebentar boleh karena kita belum mau mengambil data, hanya ingin melihat karakternya. Ya pengambilan data kan di bab 4. Bab 4, nanti di bab 4. Jadi sama juga harus terjun ketika itu ke tempat itu atau gawe grup ngopi bareng dengan 3 orang. Jadi seni penting dalam penilaian kualitatif. Karena apa? Seni ini adalah untuk menormalkan interaksi sampai dengan partisipan. Itu normal, normal aja dianggap data itu. Jadi jangan orang acting, datanya diambil dari orang yang acting, paham ya? Beautify, difilter, jangan. Ada nggak trik khusus Prof mendekati partisipan dan informan ada nggak? Tergantung juga sih triknya, tergantung siapa yang akan kita dekati. Tergantung. Kebetulan kena lewat saudaranya atau temennya itu biasanya lebih alami. Tidak terkonsum saya ingin meneliti ini, ketika begini ya hilang itu nanti. Oke. Dia sangat hati-hati itu. Padahal kita ya pengen yang alamiah kan gitu. Sama ingin meneliti gimana sih sebetulnya perilaku wanita, itu. Sampai besok saya sampai tak teliti loh ya. Jam sekian dia ke salon 3 jam itu. Nggak alami ya kan. Jalannya pun kayak di catwalk itu. Nggak alami. Padahal dia bukan dia itu. Dan kita ingin menangkap yang alami. Makanya ada observasi itu untuk melihat alami. Disilangkan dengan wawancara pengakuan atau pendapat orang ketika informan. Itu biar alami sebetulnya. Namanya sahih atau trustworthiness absah. Partisipan clear, nanti kita bicara ke absah nanti. Siji ben awake dhewe ngerti. Ya. Karena kita harus sampai kepada teknik analisis data. Partisipan apa? Teknik pengumpulan data, alat pengumpulan data. Dia urutan proposal. Apa Fit? Teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data.